Salam Skapsa bisa. Santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke, pelajar Skapsa, pada mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti kelas 11 semester 3, hari ini kita akan membahas materi tentang hierarki dalam Gereja Katolik. Untuk itu, mari kita simak materi berikut ini. Baik, anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kita akan membicarakan materi tentang hierarki dalam Gereja Katolik. Adapun materi yang akan kita perdalam adalah yang pertama, paham tentang hierarki dalam Gereja Katolik. Yang kedua, dasar biblis atau dasar kitab suci hierarki dalam Gereja Katolik. Ketiga, pengertian dasar dan susunan hierarki dalam Gereja Katolik. Dan yang keempat, corak kepemimpinan dalam Gereja Katolik. Sebelum kita memulai pembahasan ini, mari kita hening sejenak, kita mohon bimbingan Tuhan agar pembelajaran ini dapat berjalan dengan lancar seturut kehendak-Nya. Mari kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang Maha Bijaksana, syukur dan terima kasih kami haturkan kepadamu atas para gembala utusan-Mu ke tengah-tengah kami. Mereka adalah Bapak Paus, para uskup, para imam dan diakon, untuk menuntun dan mendampingi kami, para domba-Nya, menuju ke tempat yang akan menyejahterakan hidup kami. Kini kami hendak merenungkan kehadiran para gembala kami dalam pertemuan ini. Arahkanlah pembicaraan kami ini agar kami dapat memahami dan menghayati kehadiran sebagai wujud cinta kasih-Mu demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anakku yang terkasih, anak-anak mungkin pernah mendengar kata hierarki. Kalau kita melihat gambar ini, anak-anak tahu siapakah yang ada dalam gambar ini. Beliau adalah seorang Paus Yohanes 23 yang menyelenggarakan Konsili Vatikan kedua. Beliau adalah pemimpin tertinggi Gereja Katolik. Gambar sebelah kiri. Sedangkan gambar sebelah kanan adalah gambar di mana ada perayaan bersama atau perayaan Ekaristi bagi para gembala di seluruh dunia. Anak-anakku sekalian, kata hierarki berasal dari bahasa Yunani hierarchi yang berarti asal-usul suci atau tata susunan. Menurut ajaran resmi Gereja Katolik, susunan struktur hierarki sekaligus merupakan hakikat kehidupannya juga. Kitab suci menjelaskan bahwa perutusan ilahi yang dipercayakan Kristus kepada para rasul akan berlangsung sampai akhir zaman. Itu berarti bahwa yang termasuk dalam hierarki adalah mereka yang mempunyai jabatan karena mendapat penyucian melalui tahbisan. Maka mereka sering disebut sebagai kuasa tahbisan. Dan orang yang termasuk hierarki disebut sebagai para tertahbis. Namun pada umumnya hierarki diartikan sebagai tata susunan. Hierarki sebagai pejabat umat beriman Kristiani dipanggil untuk menghadirkan Kristus yang tidak kelihatan sebagai tubuhnya, yaitu gereja. Mari kita lihat bagaimana ajaran kitab suci tentang hierarki ini. Mari saya akan membacakan kitab suci dan anak-anak juga boleh membuka Alkitabnya untuk mengikuti membaca bersama. Gembalakanlah domba-dombaku
Injil Yohanes bab 21 ayat 15 sampai dengan 19. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja engkau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anakku sekalian yang terkasih, mari kita mencoba mendalami teks kitab suci yang baru saja kita dengar, kita baca. Yesus memilih Petrus menjadi gembala dan pemimpin kawanannya, walaupun Petrus sering ceroboh dan labil, bahkan pernah menyangkalnya sampai 3 kali. Pemilihan oleh Tuhan sungguh berdasarkan kasih karunia-Nya semata. Manusia tidak memiliki andil apa-apa untuk itu. Yang dituntut oleh Tuhan dari Petrus dan semua penggantinya hanyalah kasih. Kasih dapat menghapus banyak dosa. Mungkin Tuhan berpikir seorang pemimpin yang tahu kelemahannya akan bersikap penuh pengertian dalam memimpin orang lain. Petrus akan banyak belajar dari kelemahannya. Yang penting adalah cintanya kepada Tuhan tidak diragukan. Sekalipun Petrus sebagai gembala atau siapapun juga yang menjadi gembala, Yesus selalu menyebut domba-domba itu sebagai domba-dombaku. Kawanan domba itu tidak menjadi milik sang gembala manusia. Tidak seorang pun dapat menggantikan Yesus. Dengan demikian, seorang pemimpin atau seorang pimpinan gereja atau gembala dalam gereja adalah orang yang sangat mengasihi Yesus dan bersedia menyerahkan nyawanya untuk Yesus dan umat gembalaannya. Anak-anakku sekalian yang terkasih, mari kita lihat sekarang dasar kepemimpinan atau hierarki dalam gereja Katolik. Berdasarkan sejarah di atas, kepemimpinan dalam gereja diserahkan kepada hierarki. Konsili mengajarkan bahwa atas penetapan ilahi, para uskup menggantikan para rasul sebagai gembala gereja. Lihat dalam Lumen Gentium 20. Konsili Sicci ini mengajarkan dan mengatakan bahwa Yesus Kristus, gembala kekal, mendirikan gereja kudus dengan mengutus para rasul seperti Dia diutus oleh Bapa. Para pengganti mereka, yakni para uskup, dikehendakinya menjadi gembala dalam gerejanya sampai akhir zaman. Struktur kepemimpinan atau hierarki dalam gereja. Yang pertama, dewan para uskup sebagai paus sebagai kepalanya. Ketika Kristus mengangkat ke-12 rasul, Ia membentuk mereka menjadi semacam dewan atau badan tetap. Sebagai ketua dewan, Yesus mengangkat Petrus yang dipilihnya dari antara para rasul itu.
Paus. Konsili Vatikan II menegaskan, adapun dewan atau badan para paus atau para uskup hanyalah berwibawa bila bersatu dengan Imam Agung di Roma, pengganti Petrus sebagai kepala, dan selama kekuasaan primatnya terhadap semua, baik para gembala maupun kaum beriman, tetap berlaku seutuhnya. Imam Agung di Roma berdasarkan tugasnya, yakni sebagai wakil Kristus dan gembala gereja semesta, mempunyai kuasa penuh, tertinggi dan universal terhadap gereja, dan kuasa itu selalu dapat dijalankan dengan bebas. Uskup, pada dasarnya paus adalah seorang uskup. Seorang uskup selalu berkarya dalam persekutuan dengan para uskup lain dan mengakui paus sebagai kepala. Karya seorang uskup adalah menjadi asas dan dasar kelihatan bagi kesatuan dalam gerejanya. Tugas pokok uskup di tempatnya sendiri adalah pemersatu. Pembantu uskup, imam dan diakon. Dalam mengemban tugas dan fungsinya, para uskup memerlukan pembantu dan rekan kerja. Mereka adalah sebagai berikut. Para imam adalah wakil uskup. Dalam setiap jemaat setempat, dalam arti tertentu, mereka menghadirkan uskup. Para imam dipanggil melayani umat Allah sebagai pembantu arif bagi badan uskup, sebagai penolong dan organ mereka. Diakon, pelayan, hierarki tingkat yang lebih rendah. Ditumpangi tangan bukan untuk imamat tetapi untuk pelayanan. Mereka ini juga pembantu uskup tetapi tidak mewakili. Para diakon adalah pembantu uskup dengan tugas terbatas. Dengan kata lain, diakon adalah pembantu khusus uskup, sedangkan imam adalah pembantu umum uskup. Kardinal. Kardinal bukan jabatan hierarkis dan tidak termasuk struktur hierarkis. Kardinal adalah penasihat dan pembantu paus dalam tugas reksa harian seluruh gereja. Mereka membentuk suatu dewan kardinal. Jumlah dewan yang berhak memilih paus dibatasi 120 orang di bawah usia 80 tahun. Seorang kardinal dipilih oleh paus secara bebas. Fungsi khusus hierarki. Berdasarkan keterangan yang telah diungkapkan di atas, fungsi khusus hierarki adalah sebagai berikut. Menjalankan tugas gerejani, yakni tugas-tugas yang langsung dan eksplisit menyangkut kehidupan beriman gereja, seperti pelayanan, sakramen-sakramen, dan mengajar. Menjalankan tugas kepemimpinan dalam komunikasi iman. Hierarki mempersatukan umat dalam iman dengan petunjuk, nasihat, dan teladan. Corak kepemimpinan dalam gereja. Kepemimpinan dalam gereja merupakan suatu panggilan khusus dan campur tangan Tuhan, merupakan unsur yang dominan. Kepemimpinan gereja tidak diangkat oleh manusia berdasarkan bakat, kecakapan atau prestasi tertentu. Kepemimpinan dalam gereja tidak diperoleh oleh kekuasaan manusia sendiri. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Kepemimpinan dalam masyarakat dapat diperjuangkan oleh manusia, tetapi kepemimpinan dalam gereja tidaklah demikian. 2. Kepemimpinan dalam gereja bersifat mengabdi dan melayani dalam arti semurni-murninya, walaupun ia sungguh mempunyai wewenang yang berasal dari Kristus sendiri. 3. Kepemimpinan gereja ini adalah kepemimpinan melayani, bukan untuk dilayani, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Yesus sendiri. Maka paus disebut sebagai servus servorum Dei, hamba dari hamba-hamba Allah. 4. Kepemimpinan hierarki berasal dari Tuhan, maka tidak dapat dihapuskan oleh manusia. Kepemimpinan dalam masyarakat dapat diturunkan oleh manusia karena ia memang diangkat dan diteguhkan oleh manusia. Tetapi dalam gereja Katolik tidak bisa. Anak-anakku yang terkasih, demikianlah materi kita tentang hierarki dalam gereja Katolik. Dan mari kita akhiri pembelajaran ini dengan doa penutup. Mari kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, baru saja kami Kau tuntun untuk mengerti lebih mendalam dalam pertemuan ini.
makna kehadiran para gembala kami di tengah himpitan dunia ini. Kami mohon kepadamu, berilah kepada kami kerendahan hati untuk mengikuti teladannya, dan juga anugerahkanlah kepada para gembala kami, Bapak Suci, para uskup, para imam dan diakon kesehatan yang baik, kesejahteraan, dan tambahkanlah iman agar semakin setia menuntun hidup kami. Engkau kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Penugasan. Tuliskan di dalam buku tugas. Pertama, jelaskan arti hierarki dalam gereja Katolik. 2. Sebutkan yang termasuk dalam hierarki dalam gereja Katolik. 3. Sebutkan fungsi khusus hierarki. 4. Sebutkan corak kepemimpinan dalam gereja. Dan yang kelima, buatlah doa untuk para pemimpin gereja. Teknis pengiriman tugas. Tugas difoto, dikirim ke WA Group PJJ Agama Katolik atau WA Jabri 081 235 985 866 kepada Bapak Heru Mursito. Nah, anakku yang terkasih, demikian pembelajaran ini. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita. Amin. Baiklah pelajar Skapsa, demikian materi hari ini. Untuk pengumpulan tugas melalui Google Classroom, jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Skapsa Bisa. Sekolah berbudaya industri, berkarakter wirausaha, menjadi idola sekediri raya.